Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Amrizal Lutfi, mahasiswa Universitas Cendekia Britama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 dengan NIM 222411097. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil, desil, dan persentil dari data tunggal dan data kelompok. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian kuartil. Pengertian kuartil hampir sama dengan median, hanya saja pada kuartil pembagiannya adalah 4. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Syarat untuk mendapatkan kuartil ini adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena membagi data menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian memiliki persentase 25%. Di sini sudah ada gambar ya dari 25%, lalu Q1 20% lagi, Q2 dan seterusnya. Nah, dari gambar di atas muncullah istilah Q1, Q2 dan Q3. Apa sih arti dari Q tersebut? Nah, Q1 disebut juga kuartil atas, yaitu kuartil yang membagi 25% urutan data terkecil. Q2 disebut juga kuartil tengah atau median, yaitu kuartil yang membagi 50% data sama besar. Dan Q3 disebut juga kuartil bawah, yaitu kuartil yang membagi 25% urutan data tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan data tunggal dan data kelompok? Nah, di sini kita lihat adalah rumus kuartil data tunggal, yaitu dengan letak QI sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Dengan artian QI yaitu kuartil ke I, ke berapa gitu ya. Lalu selanjutnya I 1 atau 2 atau 3 bergantung data kuartil yang dicari, dan N itu adalah banyaknya data. Letak kuartil menandakan urutan data tempat kuartil itu sendiri. Artinya setelah tahu letaknya, kamu bisa menentukan kuartilnya sesuai urutan yang diperoleh. Misalnya, letak kuartil ke-1 adalah 4. Maka data yang berada di urutan 4, itulah yang dinamakan kuartil ke-1. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Berapakah kuartil ke-3 dari kumpulan data-data berikut? Nah, pembahasan yang pertama adalah urutkan terlebih dahulu bilangannya. Jika belum berurutan dan masih acak-acakan, kita urutkan terlebih dahulu data-data tersebut. Nah, banyak datanya di sini adalah 19. Nah, kalau misalkan sudah kita urutkan, lalu kita masukkan bilangan tersebut ke dalam rumus. Apa itu rumusnya tadi itu? Nah, letak QI sama dengan I buka kurung 19 tambah 1 tutup kurung per 4. Nah, di sini sudah jelas ya. Dari perhitungan di samping diperoleh bahwa kuartil ketiga terletak di data urutan ke-15 yaitu 5. Jadi kuartil ketiganya adalah 5. Selanjutnya adalah rumus kuartil data kelompok. Rumus kuartil data berkelompok tentu tidak sesederhana data tunggal. Ada beberapa elemen yang harus kamu tentukan sebelumnya, seperti letak kuartil yang dicari, frekuensi kumulatif data, tepi bawah kuartil yang dicari, dan interval kelas. Adapun langkah menentukan kuartil data berkelompok adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada ya rumusnya. Itu letak QI sama dengan I per 4 kali N. Nah, Q ini apa? Q ini kuartil ke berapa? 1K, 2K, atau 3K. Nah, I letak kuartil ke I, dan N itu adalah banyaknya data. Selanjutnya, setelah tahu letak kuartilnya,
tentukan kuartil yang dimaksud dengan rumus berikut. Di sini sudah ada rumusnya ya. Nah, dengan QI kuartil ke berapa, TB tepi bawah kelas kuartil ke berapa. Nah, P ini adalah panjang interval kelas. Selanjutnya FK frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke berapa. F adalah frekuensi kuartil ke berapa, N adalah banyaknya data, dan I posisi kuartil yang dicari 1 sampai 3. Nah, di sini juga ada soal ya. Nah, di sini tentukan kuartil ke 1 dari data di bawah ini. Nah, di sini kita perhatikan tabelnya itu sudah ada di sini berat badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Nah, pembahasan mula-mula tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif pada tabel. Nah, mencari frekuensi kumulatif pada tabel tersebut adalah 30 ditambah 22, hasilnya adalah 52. Dan selanjutnya 52 ditambah 45, 97. 97 ditambah 16, hasilnya 113. Nah, itu cara untuk mencari frekuensi kumulatif. Selanjutnya tentukan letak kuartil ke 1. Nah, kita masukkan rumus ini. Letak QI sama dengan 1/4 kali M. Ya. Letak Q1 sama dengan 1/4 buka kurung 113 tutup kurung. Oleh karena letak kuartilnya pertamanya adalah 28,25, maka kuartil tersebut berada di rentang berat badan 25 sampai 28. Selanjutnya, lalu tentukan tepi bawah kuartil ke 1 dan panjang interval. Ya. Pertama kita karena ini tepi bawah ya, jadi kita kurangin hasilnya 0,5. Jadi 25 dikurang 0,5 hasilnya 24,5. Nah, P-nya adalah panjang data berapa? 4. Terakhir disubstitusikan nilai elemen-elemen yang diketahui pada persamaan berikut. Nah, di sini sudah ada ya penjelasannya. Jadi kita memasukkan rumus ini, rumus data kelompok. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, tinggal teman-teman lihat saja ya. Nah, selanjutnya adalah pengertian desil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi, dan tiap pembagi dinamakan desil. Karena ada 9 buah desil, ialah D1, D2, sampai D9. Hal ini diperkuat oleh Ridwan. Menyatakan desil ialah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data kecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Nah, di sini ada rumus data tunggal. Nah, rumus desil data tunggal. Apa itu rumus desil data tunggal? Rumusnya adalah DI sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Nah, keterangan yang kita lihat, DI adalah desil seberapa, N adalah jumlah data, dan I adalah urutan desil. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Dengan data berupa nilai statistik 1 sebanyak 10 mahasiswa. Nah, tentukan nilai desil ketiga. Nah, penjelasannya adalah mengurutkan data dari terendah atau dari terkecil ya sampai terbesar hingga tertinggi. Nah, di sini sudah berurutan ya, ada 60, 65, lalu 65, 70, 70, 75, 80, 89, 90 dan 95. Nah, di sini kita mencari desil ketiga ya, desil ketiga. Nah, dari hasil di samping, maka data 3,3 berada di antara data 3 dan 4, sehingga menjadi seperti berikut. Data ketiga itu adalah 0,3 ditambah 0,30. Nah, buka kurung tuh. Data keempat berapa? 70. Nah, dikurang data ke berapa? Data ketiga ya. Nah, sudah begitu desil sama dengan 65 ditambah 1,5. Nah, hasilnya adalah 66,5. Nah, gitu ya. Selanjutnya adalah rumus desil data kelompok.
Nah, di sini sudah ada rumus desil data kelompok ya, tinggal teman-teman lihat aja ya. Ada DK sama dengan L tambah plus, ya, buka kurung. Nah, sini sudah banyak ini. DK ya adalah desil ke berapa yang ingin misalnya dicari, 1K, 2K, 3K. Nah, selanjutnya ada L, batas bawah kelas tempat desil ke berapa berada. Nomor desil misalnya D1, D2, D9 gitu ya. Selanjutnya adalah total jumlah frekuensi. Selanjutnya F, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FK, frekuensi kelas desil. I, panjang interval kelas. Selisih antara batas atas dan batas bawah kelas. Selanjutnya adalah ada contoh desil data kelompok ya. Hitung hasil ketiga atau D3 dari data di bawah ini. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya, ada nilai, ada frekuensi kumulatif. Nah, jadi tinggal teman-teman masukin saja ini. Nah, dia mencari berapa D3, berarti DK tersebut diganti menjadi D3. N-nya berapa? N-nya 60. Nah, F-nya adalah 5, N-nya adalah 40, FK-nya adalah 8, I-nya ada 10, dan K-nya ada 3. Nah, teman-teman tinggal masukin saja ini rumus berikut ini. Nah, jadi hasil dari D3 adalah 08,75. Nah, begitu kira-kira. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian persentil. Persentil adalah ukuran letak dalam statistika yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Setiap persentil menunjukkan posisi data pada tingkat tertentu dalam distribusi. Misalnya, persentil ke-25 atau P25 adalah nilai yang memisahkan 25% data terendah dari 75% lainnya. Selanjutnya adalah rumus persentil data tunggal. Apa sih rumusnya? Nah, rumusnya adalah PK sama dengan K per 100. Nah, di sini ada kali ya. Buka kurung N tambah 1. Nah, PK adalah posisi persentil ke berapa? K-nya adalah nilai persentil, misal 30 untuk P 30. Nah, N-nya adalah banyaknya data. Nah, selanjutnya ada contoh soal persentil data tunggal. Berikut adalah nilai ujian matematika dari 15 siswa. Nah, ada 45 sampai 115. Hitung persentil ke-60 ke P60 dari data tersebut. Jikalau belum berurutan nilai-nilai tersebut, maka urutkan terlebih dahulu supaya menghitungnya lebih gampang ya, lebih mudah. Nah, kalau sudah kita urutkan, ya udah kita masukin rumus-rumusnya. Apa tadi? P60 sama dengan 60 karena kita mencari 60 ya. Karena kita mencari P60-nya, ya udah 60 per 100 buka kurung 15 tambah 1 sama dengan 0,6 kali 16 sama dengan 9,6 gitu. Selanjutnya adalah rumus persentil data kelompok. Nah, rumusnya di sini tinggal teman-teman lihat saja ya. Nah, tinggal lihat teman, ada L itu batas bawah persentil, ada N total frekuensi, ada F frekuensi kumulatif. Sebelum kelas persentil, FK adalah frekuensi kelas persentil. Selanjutnya adalah panjang interval kelas. Nah, di sini ada contoh persentil data kelompok. Diberikan tabel distribusi frekuensi nilai ujian dari 50 siswa dan hitung persentil ke 70. Nah, di sini sudah ada interval kelasnya, sudah ada frekuensinya, ada frekuensi kumulatifnya. Nah, cara mencari tadi apa? Frekuensi kumulatif itu ditambah dengan frekuensi 5 ditambah 8 sama dengan 13, 13 ditambah 12 sama dengan 25, 25 ditambah 15 40, 40 ditambah 7 50. Nah, begitu kira-kira. Nah, selanjutnya ya udah kita masukin rumusnya tadi apa? PK sama dengan L ditambah K kali N per 100 kurang F. Nah, karena kita mencari P70, nah
Kita masukin rumus tadi 70 buka kurung 35 kurang 25 per 15 10. Selanjutnya 70. Nah, dimasukin rumus-rumus tadi hingga akhirnya inilah hasilnya adalah 76,66. Nah, L-nya apa? L-nya ada 70, N-nya 50, F-nya 25, F-nya 15, dan C-nya 10. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan yang tadi. Kalau misalkan ada yang salah-salah, mohon dimaafkan, saya juga masih belajar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.